terkait dengan peran fungsi imigrasi yang ada di Kota Waringin Barat tuh intinya apa aja Bang? Peran fungsi keimigrasian yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Oh iya, jadi fungsi keimigrasian yang ada di sini itu karena kita di sini adanya unit kerja keimigrasian pada saat ini melayani permohonan paspor terkait dengan permohonan paspor haji bisa wisata dan kunjungan keluarga ya keluar, tapi itu semua harus mengikuti karena sekarang situasinya COVID, prokes, tentunya kita berkoordinasi dengan aturan-aturan SOP yang ada terkait orang keluar atau masuk bersama dengan tim Satgas itu harus dipenuhi. Itu terkait dengan permohonan orang Indonesia, permohonan paspor. Kalau untuk orang asingnya kita di sini hanya melayani izin tinggal, perpanjangan izin tinggal orang asing. Itu saja. Kalau kita melihat dari segi kepengawasan tenaga asing, ada enggak di sini peran fungsinya? Gimana? Kepengawasan tenaga asing di sini ada enggak peran fungsinya? Kalau pengawasannya sendiri di sini berjalan baik karena kita di sini ada namanya tim Pora ya. Jadi kita menggandeng atau perpanjangan tangan imigrasi bersama dengan instansi terkait seperti Polres, Kodim, Pemda, dan instansi-instansi terkait lainnya, khususnya yang orang yang bekerja di perusahaan itu pada dinas tenaga kerja ya. Nah itu juga bagian dari tim pengawasan orang asing. Nah, kalau kita berbicara dari tim kepengawasannya, di sini kan ada beberapa bulan yang lewat ya, terjadi salah satu penangkapan warga asing ya, yang mana bekerja tambang ilegal ya. Nah, saya dapat informasi dari BAP di pengadilan yang mengatakan ada 5 tenaga asing. Nah, sedangkan 2 sudah menjadi terdakwa, Bang. Nah, saya pingin tahu sedikit Bang, ada namanya Huang Tingbao. Apakah itu salah satu tenaga asing itu terdaftar di keimigrasian atau tidak, Bang? Kalau mengenai itu mungkin nanti kita coba dicek lagi ya mengenai data-datanya ya, karena data-data itu harus kita pelajari terlebih dahulu terkait nanti itu seperti apa, mengarah kemana, nanti kita coba lakukan pengecekan dulu. Karena saat ini kan dua terdakwa sudah di pengadilan, yang mana ada beberapa orang asing yang sudah di BAP-kan, tapi kita tidak tahu itu tersangka atau terdakwa atau tidak, kita tidak tahu. Tapi di BAP-kan menurut keterangan di pengadilan gitu, saksi yang mengatakan gitu ya. Nah, hal ini yang perlu kita cross check, Bang. Kebenaran informasi itu, apakah tenaga asing ilegal yang tertangkap oleh pihak kepolisian kemarin itu sudah terdaftar di sini atau belum gitu. Itu yang perlu kita klarifikasi, Bang. Mungkin nanti terkait dengan keterkaitannya mungkin nanti kita coba berkoordinasi dengan instansi yang berwenang ya, dalam hal ini kepolisian, terkait nanti dengan itu pertanyaannya seperti apa, itu mungkin saat ini belum kita bisa mengkonfirmasi terkait. Kalau kita nomor paspornya ada, bisa kita mengklarifikasi itu, Bang? Nanti akan kita akan kita sampaikan data-datanya, karena kita juga harus memeriksa, mengklarifikasi data-data yang ada. Kapan kira-kira kita bisa dapatkan informasi itu, Bang, supaya tidak informasi berita kami simpang siur, Bang? Segera kita coba nanti berkoordinasi dengan Polres ya, mengenai apa aja, karena namanya kalau sudah masuk ke tingkat hukum itu ada batasan-batasan ya, yang mana bisa
dibagikan ke kita dan kita hormati itu. Tapi kan kita bukan melihat proses penyidikannya, tapi kan kita melihat peran tenaga asing yang ada di Kota Waringin Barat sesuai foksi dan fungsi tugas mereka. Apakah mereka sebagai turis, apakah mereka sebagai pekerja, atau hanya jalan-jalan sesingkat gitu. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi kepada pihak imigrasi, karena peran fungsi imigrasi ini terkait dengan paspornya. Ini yang perlu kita cek, Bang. Iya. Kalau terkait itu nanti akan kita sampaikan. Nanti ada press release-nya nanti kita berikan biar tidak salah menyampaikan. Oke. Iya, nanti akan kita berikan respon dalam press release. Oke, Bang. Siap, Bang. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala Imigrasi Cabang Pangkal. Bukan kepala. Apa, Pak? Penyelia. Penyedia? Iya. Penyelia. Oh, penyelia. Ya. Oh. Demikian wawancara kami sekilas kepada penyelia di Kota Waringin Barat. Izin, Bang, dengan Bapak siapa, Bang? Wirahadi Saputra. Wirahadi Saputra, ya. Oke, terima kasih, Bang. Pak, kalau kita lihat di sini kan salah satu bidang ketenaga kerjaan ya, mana menyangkut merangkum baik lokal maupun luar ya. Nah, intinya ada beberapa cermatan kami, Pak, di lapangan. Ada tenaga asing yang notabene sudah mencapai 5 orang. Tapi kita belum tahu jelas informasi kapasitas mereka. Namun setelah kita dapat dari sedikit informasi yang kita dapatkan di sidang di pengadilan, 2 warga asing itu sudah menjadi terdakwa. Sementara 3 yang dikakui oleh dari pihak saksi kepada majelis hakim kemarin yang kita liput, itu masih ada 3 orang. Nah, kami ingin tahu tenaga kerja yang terdaftar di Kabupaten Kota Waringin Barat ini untuk tenaga asing itu berapa banyak jumlahnya, Bang? Ya, terima kasih. Tenaga kerja asing itu legalitasnya sebagai tenaga kerja itu didahului dengan pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja asing oleh pemberi kerja kepada Kementerian Tenaga Kerja. Nah, setelah rencana penggunaan tenaga kerja asing itu disahkan, artinya tenaga asing itu boleh bekerja di Indonesia. Nah, secara data tenaga kerja asing yang ada bekerja di Kabupaten Kota Barat ada sekitar 60. Tetapi dari 60 itu hanya 21 orang yang bekerja khusus di Kabupaten Kota Barat. Artinya begini, tenaga kerja asing itu bisa ditugaskan oleh pemberi kerjanya, perusahaan, bisa bekerja di 2 provinsi, bisa bekerja di 2 kabupaten, dan bisa bekerja hanya di 1 kabupaten. Nah, secara khusus kita hanya melihat yang bekerja di dalam 1 kabupaten, artinya di Kabupaten Kutai Barat. Karena ini hubungannya dengan dana kompensasi yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pemerintah. Nah, bila dia bekerja di 2 provinsi, itu dana kompensasinya masuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak PNBP. Tetapi bila dia bekerja di 2 kabupaten, dia masuk ke dalam pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, bila dia bekerja hanya 1 kabupaten saja, dia masuk ke dalam pendapatan asli daerah kita. Nah, dari 60 orang itu kita belum tahu apakah yang diproses secara hukum oleh kepolisian itu masuk dalam daftar yang 60 orang itu atau enggak. Itu yang belum kita dapat datanya. Kalau boleh tahu, Bang, kita bisa menginput yang mana kita sudah tertera dapat 2 nama terdakwa itu ya. Tapi kita ingin untuk ngecek lebih dalam kebenaran informasi kapasitas mereka itu sebagai apa, masuknya sebagai apa. Nah, boleh, Bang, kita kemana ringnya itu, Bang, yang bisa kita ketahui itu, Bang? Data, maksudnya data nama terdakwa itu mungkin biasanya ke imigrasi gitu. Ke imigrasi. Ya, imigrasi. Karena dia paling tidak ada izin tinggal sementara atau yang tinggal tetapnya ada di imigrasi. Karena ini menyangkut dokumen warga negara. Oh.
Tapi kalau di Dinas Tenaga Kerja ini dokumen apa di sini Bang? Kalau di kami itu tidak ada satu dokumen pun yang kami keluarkan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Barat. Kita hanya dapat yang namanya notifikasi. Notifikasi itu manakala oleh kementerian rencana penggunaan tenaga kerja asing itu sudah disahkan. Perusahaan ini kan mengajukan namanya rencana penggunaan tenaga kerja asing bekerja di Kota Waringin Barat. Nah, nanti muncullah notifikasi kami di sistem. Oh. Nah, notifikasi ini terhadap orang-orang yang memang legal. Kalau nggak legal, dia nggak masuk ke situ. Oh, jadi pada intinya untuk mengetahui secara legalitas bahwa itu sudah terdaftar atau tidak, Depnaker sudah ada notifikasinya gitu ya Bang? Ya, itu notifikasi itu maksudnya dia sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar dana kompensasi ke bank. Jadi di notifikasi kita akan lihat bahwa ini benar sudah terbayar ke dalam kas daerah kita. Berarti Ya. dia membayar kepada daerah gitu ya? Dan data yang penggunaan tenaga kerja asing itu adanya di perusahaan masing-masing. Oh, ya. Oke Bang. Harapannya Bang, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Bang, terkait dengan ketenaga kerjaan khususnya warga asing. Ya sebenarnya karena kita di daerah ini kan memerlukan dana ataupun pendapatan asli daerah. Bila ada tenaga kerja asing yang memang bekerjanya di wilayah Kabupaten Kota Barat, seharusnya memang pendapatan asli daerahnya masuk ke kas daerah kita, bukan masuk ke pusat gitu. Karena dia memang betul-betul bekerja di tempat kita. Lain halnya kalau dia memang betul bekerja di 2 provinsi. Tapi kalau dia memang tinggal di Kota Barat atau di Pangkalan Bun, masa dia harus bekerja juga di provinsi lain, sehingga ya paling tidak ada kontribusi lah dari tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan. Dan terkait dengan itu, untuk pengawasan ketenaga kerjaan itu ada di UPT Pengawas Tenaga Kerjaan. Terima kasih Bang. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala Depnaker Trans Kabupaten Kota Waringin Barat.